Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bertemu kembali di kelas online kita untuk MAQS Channel ya. Mbak Nur Aisyah, selamat sore Mbak Nur Aisyah. Bisa mendengar suara saya? Selamat Un- sore, Pak. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung kembali Mbak Nur Aisyah. Jadi setelah cukup lama ya kita tidak online kelas kita karena memang ada sedikit kesibukan ya dari saya yang belum bisa mempunyai waktu untuk membuka kelas online kita, tapi insya Allah hari ini kita akan coba mulai buka kembali kelas online kita. Untuk hari ini kebetulan Microsoft Excel. Sebenarnya saya sudah mulai kembali itu kemarin ya. Kemarin, bukan kemarin, tadi pagi. Jadi saya coba menyempatkan diri untuk online kelas kita. Tadi pagi saya coba, tapi tidak online. Saya coba untuk AutoCAD. Nah, untuk sore ini makanya di sini saya ada sedikit waktu. Saya sempatkan untuk Excel kelas kita. Kemudian terima kasih untuk Pak Arif Amrullah sudah bergabung. Selamat sore Pak Arif, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore Pak Arif. Untuk suara saya, apakah jelas didengar di sana? Iya, dengar, Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Arif. Baiklah, kita akan langsung saja memulai session kita hari ini untuk kelas Excel ya. Saya akan langsung share tampilan Microsoft Excel. Ini. Ya. Nah, ini kita oke. Ya, nah di sini untuk hari ini materinya kita tidak formula, tapi materi hari ini khusus sifatnya melengkapi dari apa yang sudah kita buat. Ya. Jadi kalau misalkan dari session pertama sampai dengan session terakhir kemarin ya, kita ada beberapa formula yang kita pelajari, mulai dari ya di session pertama itu kita mulai mempelajari dari awal sekali membuat tabel, bagaimana cara merapikannya. Kemudian kita masuk sedikit formula sederhana ya. Kemudian kita ada fungsi statistik. Jadi kalau saya sedikit rekap dari formula yang sudah kita pelajari ya. Pertama itu kita sudah mempelajari fungsi statistik sederhana. Statistik sederhana ini ialah sum, average, max, mean, dan count. Nah, ini statistik sederhana. Jadi itu saya kira kalau untuk Excel ya, itu wajib harus diketahui. Jadi 5 fungsi dasar statistik tadi. Nah, kemudian setelah itu, karena 5 fungsi ini yang paling sering ya, paling sering dan yang paling mudah digunakan dan diaplikasikan baik di dunia kerja ataupun di dunia kalau kita sebagai mahasiswa untuk membuat data-data, gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada fungsi statistik lanjutan seperti saya akan perlihatkan dulu sedikit kilas balik materi kita yang kemarin ya. Ini ya. Nah, ini nah ini kelihatan ya. Jadi di session pertama kita sudah membahas kurang lebih seperti ini. Nanti kalau mau melihat, mempelajari ulang, silakan lihat ada videonya, dipelajari ulang. Nah, di sini kita ada fungsi statistik yang sederhana, yang saya sebutkan tadi ya. Ada sum, ada average, ada maksimal, ada minimal, dan ada jumlah data. Nah, ini minimal fungsi atau formula statistik yang harus kita pahami nih. Oh, kalau misalkan mempelajari Excel, paling tidak minimal 5 fungsi ini harus bisa. Dan ini sangat sederhana. Nah, kemudian session selanjutnya
kita juga belajar mengenai F4 ya. Nah, apa itu F4 ya? Ya, F4. Di sini juga ada F4. F4 itu fungsinya, sedikit saya ulang, itu bagaimana formula yang kita ketikkan itu agar dia tidak pindah, baik itu pindah ke bawah ataupun pindah ke kanan. Itu sudah ada juga kita bahas sessionnya, ada session khusus, sudah ada videonya. Kalau misalkan untuk mengulang, itu silakan dilihat kembali videonya. Kemudian kita masuk ke fungsi string. Ya, fungsi string ini juga penting. Jadi di Excel itu fungsi string ini sangat penting ya. Jadi fungsi string ada 3, ada left, ada right, dan ada mid. Ya, hari ini saya tidak membahas lagi yang ini karena kita sudah ada session khusus seperti yang saya bilang tadi. Nanti silakan lihat kembali untuk yang belum memahami ini, apa left, apa right, dan apa mid. Kita sudah ada video session khusus, silakan lihat sendiri di YouTube-nya ya. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke fungsi if tunggal. Ya, di if tunggal di sini kita sudah mulai rumusnya, saya sebutnya menaikkan level ya, levelnya. If tunggal, levelnya kita naikkan. Nah, setelah dari if tunggal, kita masuk ke if jamak. Nah, dari if jamak ini penggabungan dari fungsi string dan fungsi if tunggal. If jamak ini hanya ini ya, level selanjutnya dari if tunggal, belum gabung string. Ya, nanti kalau mau kembali mempelajarinya, silakan lihat video sebelumnya. Kita sudah ada record-nya juga. Kemudian kita ada if string. Nah, ini bagaimana pula string yang left, right, dan mid ini kita gabung dengan fungsi if. Ini juga sudah ada video record-nya. Silahkan lihat kembali di YouTube kita, itu bisa dilihati. Di situ juga saya jelaskannya perlahan, pelan-pelan ya, tujuannya agar lebih mudah kita pahami intinya, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke lookup. Lookup juga di sini ada lookup tunggal ya. Nah, lookup tunggal kita pelajari pelan-pelan. Lookup itu kembali saya ingatkan, ada 2, ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. Nah, ini lookup tunggal saya sebutnya. Mungkin kalau misalkan di tempat lain ada lookup single atau apa ya, sama saja. Sama, kita sudah ada session khusus. Jadi kita sudah ada session khusus videonya untuk yang belum memahami, pahami kembali apa sih lookup. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini ada juga lookup gabung string. Jadi kita punya lookup gabung string yang tadinya left, right, mid, itu kita gabung ke lookup-nya sendiri. Nah, jadi untuk basically atau standarnya untuk diri kita ini ya, untuk pelajar, untuk mahasiswa, ataupun untuk yang sudah kerja, itu minimal itu harus bisa beberapa fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita sudah bisa fungsi statistik tadi, fungsi string, fungsi if, fungsi lookup, kemudian kita gabung. Nah, itu hal dasar yang memang kalau saya bilang sih wajib ya. Jadi saya bilangnya tidak harus, tapi di sini wajib untuk pemahaman Excel. Karena selebihnya itu nanti kita tinggal tambah, kalau ada fungsi baru itu ya kita tinggal mengikuti saja. Tapi rumus formula dasar yang harus kita pahami di Excel itu kurang lebih ya formula-formula yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tadi. Jadi kalau kita sudah paham formula-formula tadi, insya Allah di sini kita untuk melangkah lagi, misalkan tes-tes wawancara ataupun aplikasi di dunia kerja itu bisa lebih mudah lagi. Nah, gitu ya. Nah,
Sama, silahkan untuk yang belum mungkin menyaksikan beberapa video dari session pertama sampai dengan terakhir ya, lihat video kita itu sudah saya siapkan, sudah saya record di YouTube kita. Dan kemarin juga untuk yang mungkin ada yang ikut ya, saya juga sudah coba sedikit review. Jadi sengaja saya membuat soal. Di sini ya tujuannya sih simple. Saya hanya ingin melihat kira-kira materi-materi yang saya sampaikan di sini apakah sudah bisa diterima atau sudah bisa dipahami untuk teman-teman sekalian. Jadi ada 20 soal yang sudah saya share kemarin, itu kurang lebih ya ulasan sih dari materi pertama sampai dengan terakhir kemarin. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan kita masuk ke materi hari ini ya. 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 Nah, ini sudah saya siapkan. Seperti yang saya bilang tadi, materi hari ini itu hanya sifatnya melengkapi materi-materi kita sebelumnya saja. Ini kita tidak pakai formula ya. Jadi kita hanya sifatnya tambahan saja. Pertama, kita akan menggunakan, kalau terlihat di monitor ya, yang seperti saya tunjuk ini, conditional formatting. Ini yang akan kita coba gunakan hari ini. Conditional formatting. Oke. Jadi hari ini kita materinya itu conditional formatting. Nah, di sini saya sudah siapkan data seperti ini ya. Di sini saya ada nilai dan ada keterangan. Nilai itu angkanya kurang lebih seperti ini, dan keterangan itu kurang lebih seperti ini. Ya, keterangan ini saya gunakan fungsi if ya, tapi saya tidak membahas rumusnya, karena ini sudah ada session sebelumnya ya. Kalau untuk mempelajari lagi ya, seperti yang saya bilang tadi, lihat lagi video session sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan conditional formatting. Seperti apa sih conditional formatting? Kita akan coba. Sebelumnya saya akan kopikan dulu. Saya akan kopikan seperti ini. Ini untuk ini saja sih, untuk sebagai latihan kita ya. Oke. Pertama, saya akan menggunakan yang ini dulu. Ya, di sini ada angka ya. Saya blok dulu dari 78 sampai 45. Setelah saya blok dari 78 sampai 45, di sini kan ada conditional formatting ya. Itu dibuka, diklik satu kali. Ya. Ada pilihan, ada highlight cell rule, ada top bottom rule, ada data bars, ada color scale, ada icon set ya. Ini saya tidak di sini maksudnya, tapi saya akan ke bagian new rule. Saya klik. Ya. Nah, ini new rule. Oke. Nah, di sini ada jendela new formatting rule. Ya, ada jendela new formatting rules. Pertama itu ada format all cell based on their values. Kemudian ada yang kedua, format only cell that contain. Nah, seperti biasanya, ya, seperti biasanya, ada kurang lebih berapa nih? Ada 6 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita satu saja dulu. Kita ke bagian format only cells that contain. Nah, kita akan ke sini dulu. Setelah kita pilih yang format only cells that contain yang ini ya, kita langsung ke bagian edit rule description.
Ya, di sini ada format only cells with. Ada cell value. Cell value sementara tidak saya ganggu. Saya biarkan cell value. Nah, di sini ada between. Oke. Ada between ya. Boleh dibuka maksudnya ya. Nah, ini between ini kalau saya istilahnya di sini apa nih between? Comparison ya, pembanding. Nah, sekarang gini, dari nilai yang kita punya ini, kita itu bisa memberikan format. Format ini bisa berupa warna. Kurang lebih dia berupa warna ya. Misalkan nih, nilai yang di bawah 60. Nilai misalkan ya, saya jelaskan dulu. Misal nilai yang di bawah 60 dia akan berwarna merah. Tapi nilai yang di atas 60 warnanya hijau. Nah, jadi dia bisa otomatis. Jadi ketika nilainya di bawah 60 warnanya merah langsung. Oh, ini nilai merah. Tapi kalau misalkan nilainya di atas 60 nilainya hijau. Nah, kita akan coba buat seperti itu dulu ya. Kita yang sederhana dulu. Berarti di sini kan kita hanya dua kondisi ya. Kita tentukan nilainya 75. Oke. Kita tentukan nilainya 75. Nilai yang di bawah 75 akan keluar warna merah, nilai yang di atas 75 akan keluar warna hijau. Itu dulu yang akan kita buat. Jadi sebelum membuat formatting ini atau conditional formatting ini ya, kita tuh sudah mempunyai tujuan dulu. Apa yang mau kita buat. Nah, sekarang tujuan saya akan buat di bagian nilai yang ini. Nilai yang ini ya. Nilai yang ini akan saya buat yang nilainya di bawah 75, dia akan berwarna merah. Kemudian nilainya yang di atas 75, dia akan berwarna hijau. Nah, atau warna lain. Intinya ada dua kondisi. Oke, jadi saya ulangi ya. Pertama, kita harus tahu dulu kita mau buat apa. Nah, setelah tahu seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat seperti tadi ya. Oke, sekarang saya akan praktek. Ya. Between, not between, equal to, not equal to, greater than. Nah, greater than ini artinya apa? Greater than ini artinya lebih dari. Kalau between di antara, not between tidak di antara, equal to sama dengan, not equal to tidak sama dengan, greater than lebih dari, less than kurang dari, greater than or equal to lebih dari, sama dengan, less than or equal to kurang dari, sama dengan. Nah, sekarang saya akan buat dulu yang kurang dari 75. Oke, saya akan membuat yang kurang dari 75, dia berwarna merah. Oke, berarti saya pilih yang less than. Nah, ya. Kurang dari berapa? 75, saya ketik. Nah, jadi nilai yang kurang dari 75 akan berwarna merah. Bagaimana cara membuatnya berwarna merah? Ini ada preview, ini sampel ketika saya klik tombol OK, contoh sampelnya keluarnya seperti ini. Belum saya apa-apakan, berarti belum bisa berwarna merah. Sekarang saya akan coba ya, klik tombol format. Ya, klik tombol format ya. Oke, nah ini. Ya. Responding ya.
Kenapa ini tiba-tiba not responding? Oke, nah muncul. Saya ulang ya, klik tombol format. Nah, muncul jendela ini. Ya. Saya jangan pusing, wah ini banyak sekali. Tapi kita langsung ke bagian utamanya dulu ya. Saya ke bagian fill. Ya, saya ke bagian fill. Saya langsung pilih warna merah. Nah, segini aja ya. Fill, saya pilih warna merah. Oke. Ya. Nah, kelihatan ya di sini udah warna merah nih. Jadi, pertama kita buat dulu nilai yang kurang dari 75 di sini. Jadi karena saya ingin kurang dari ya, saya ingin kurang dari, jadi di sini saya pilihnya less than. Kurang dari berapa? 75. Saya ketik 75. Nah, kurang dari 75 ini apa efeknya? Nah, itu maksudnya ya. Efeknya apa? Kalau dia kurang dari 75, efeknya saya buat dia ada warna merah. Seperti ini. Sebenarnya tidak hanya merah ini saja ya. Tulisan ini bisa juga kita atur. Tinggal kita format. Kalau fill itu warna dalam selnya ya. Nah, sekarang saya ke font. Perhatikan di sampel warna ini kan kalau saya perhatikan ini belakangnya udah merah nih, tulisannya hitam. Menurut saya ini agak kurang jelas. Oke, karena itu saya akan ganti warnanya. Di sini ada color. Saya sudah di font. Di sini ada color. Saya pilih warna putih. Sesudah saya pilih warna putih, oke. Nah, ini kan agak lebih jelas dia ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama jadi, boleh klik bebas. Tuh, dia langsung berubah nih warna merah. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan? Saya pengen yang di atas 75 nih warnanya hijau atau biru. Caranya, nah, perhatikan caranya, sama. Saya blok ulang nih dari 78 sampai 45. Nah, ya. Saya blok ulang. Saya ke conditional formatting lagi. Ya. Conditional formatting lagi. Perhatikan ya, saya ke conditional formatting lagi setelah saya blok. Saya ke manage rule. Saya manage rule. Kalau tadi kan pertama saya new rule ya. Nah, sekarang saya ke manage rule. Nah, di sini sudah ada nih cell value kurang dari 75. Ini yang kita buat tadi. Baru satu. Sekarang saya akan tambah lagi untuk yang di atas 75. Untuk yang di atas 75, dia berwarna hijau. Nah, di sini kan ada 3 nih. Ada new rule, edit rule, ada delete. Nah, saya mau menambah, otomatis saya pilih yang new. Klik. Nah, muncul lagi jendela yang ini ya. Tadi kan di sini ya, format lagi. Jadi saya pilih yang nomor 2. Oke, saya pilih nomor 2. Saya langsung ke bagian format only cell suite ini. Nah, di sini baru saya pilih. Nah, sekarang di atas 75 hijau. Kira-kira pilihannya yang mana? Ya. Kira-kira pilihannya yang mana? Kita coba interaktif ya. Boleh dibuka mikrofonnya yang tahu. Kira-kira dari pilihan banyak ini, saya pengen di atas 75 warna hijau. Glitter ya. Glitter deh. Ya. Glitter deh. Ada yang lain mau kasih saran pendapat selain greater than? Apa bedanya gini, greater than dan greater than equal? Greater than lebih dari, greater than equal dari, lebih dari, sama dengan. Oke, betul. Sekarang apa yang terjadi dengan angka 75 kalau kita menggunakan greater than?
apakah dia 75 berwarna? tidak termasuk. Nah, ya betul. Jadi itu yang saya maksud. Pastikan di sini ya, kita saat memberi pembanding, khususnya yang ada equal dengan tidak ada equal ini jangan sampai miss atau jangan sampai lupa gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah buat nih kurang dari 75 merah nih. Kalau oke, tidak apa-apa. Kita pakai greater than dulu ya. Greater than dulu. Nanti ada tujuannya. Kita pilih greater than 75. Nah, greater than 75. Saya format lagi ya. Format, saya ke fill dulu, warna hijau. Oke. Menurut saya sih cukup jelas tulisannya. Jadi gini aja. Nah, yang kedua, jadi saya pilih greater than, saya tulisnya 75. Oke ya. Saya oke. Nah, kita sudah ada 2 nih ya. Saya oke lagi. Nah, maka kita sudah ada nih conditional formatting. Contohnya seperti ini. Coba ya, misal nih, kalau saya ketik 80 di sini, saya enter, dia langsung otomatis berubah menjadi warna hijau. Itu maksud conditional formatting. Jadi kita bisa langsung tahu nih, yang merah ini, oh kita sudah tahu berarti nilai merah ini dia di bawah 75. Nah, tetapi sekarang ya, saya akan ketik, saya ketik 75. Saya enter, kenapa dia menjadi putih? Nah, Nggak ada warnanya. iya, jadi maksudnya gini, saat kita membuat conditional formatting, kita harus kita harus teliti juga. Oh, berarti angka 75 nih nggak masuk nih dalam format yang kita buat tadi. Nah, sekarang caranya gini. Kita blok lagi ya. Nah, kita blok lagi. Conditional formatting lagi. Manage rule. Nah, disinilah kita kan baru ada di atas 75 atau kurang dari 75. Nah, di sini kita dituntut, pertama kita tentukan dulu. 75 akan kita buat merah atau hijau? Itu dulu pertanyaan pertama. Setelah kita dapat jawabannya, misal, oh 75 ini saya inginnya hijau. Nah, saya inginnya hijau ya. Artinya kita akan mengedit yang warna hijau. Tetapi kalau saya menginginkan nilai 75 ini masih merah, berarti saya akan mengedit yang warna merah. Nah, contoh saya akan mengedit warna hijau. Gitu ya. Nah, untuk mengedit ini sederhana. Saya ingin mengedit warna merah, saya klik seperti ini warna merah. Saya ingin mengedit warna hijau, saya klik warna hijau. Saya ingin mengedit warna hijau, sudah. Nah ini klik ya. Saya ingin mengedit warna hijau, berarti saya klik di warna hijau. Nah, untuk mengedit sederhana juga. Klik saja. Kalau kita mau menambah tadi kan new ya. Nah, sekarang setelah saya klik warna hijau, saya klik edit. Ya. Nah, karena saya menginginkan warna hijau ini 75 ini hijau. Nah, di sini kita tambahkan, kita pilih greater than equal. Nah, gitu ya. Atau kalau mau tetap greater than, kalau dia mau hijau, di sini kita tulisnya jangan 75, tapi 74. 75 masuk juga artinya kan? Benar juga ya. Tapi kalau misalkan kita pengen tetap 75 di sini, berarti saya pilihnya greater than equal.
Nah, gitu ya. Oke, greater than equal. Saya oke kan. Saya oke lagi. Maka dia berubah nih. Nah, jadi pesan saya di sini untuk conditional formatting, kita kondisi pertama seperti yang saya bilang tadi ya, kita sudah tahu nih kepingin kita ini apa. Kepingin saya kebetulan hanya 2 warna. Kepingin saya kebetulan hanya 2 warna. Di atas 75 hijau, di bawah 75 dia merah. Oh, berarti saya pengen hanya 2 warna ya. Maka kita lakukan seperti tadi. Gitu ya. Nah, kemudian saya akan buka lagi. Oke, sebelum saya ini yang kondisinya dua kondisi. Saya sebutnya ini 2 kondisi ya. Saya sebutnya 2 kondisi kurang lebih seperti tadi. Sekarang seandainya kita akan praktek yang 3 kondisi yang ini. Ya, pertama, yang kedua kondisi kita tinggalkan kurang lebih seperti tadi ya. Sekarang kita akan coba praktek yang 3 kondisi. Sama saja sih sebenarnya. Saya blok lagi gini ya. Mana bagian yang akan kita format itu kita blok seperti ini, conditional formatting. New rule lagi. Ya. Saya ke sini misalkan ya. Saya ke sini. Oke, gini aja sih. Kita untuk angka kita nggak gunakan lagi. Kita coba ke sini ya. Ke sini. Di keterangan ini, nah, saya blok nih ya, dari excellent sampai dengan fail. Di blok seperti ini, conditional formatting, new rule. Nah, new rule lagi. Saya ke sini, ya, saya ke sini ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum memformat, kita pengennya seperti apa? Kita harus tahu dulu apa nih kepengen kita. Nah, sekarang saya ingin hanya tulisan excellent. Nah, hanya yang tulisan excellent saja yang saya kasih warna. Nah, kan seperti itu ya. Ke sini lagi berarti di sini kalau hanya tulisan berarti sama dengan, maka di sini saya pilih equal to. Nah, di bagian kotak ini tidak hanya angka, saya bisa ketik huruf juga. Excellent, saya tulis excellent. Catatannya, tulisan yang diketik di sini itu harus sama dengan yang ada di yang kita format. Oke, excellent. Formatnya saya pilih warna ini aja lah ya. Oke. Nah, jadi hanya tulisan excellent saja. Jadi awalnya itu dulu ya. Jadi kita tahu nih kita pengennya apa. Nah, itu ya. Saya pengennya hanya tulisan excellent saja. Makanya di sini saya pilih equal to excellent, warnanya sembarang ya. Oke. Nah, jadi ya hanya tulisan excellent saja yang akan berwarna biru ini. Gitu ya. Nah, jadi intinya di sini untuk conditional formatting, langkah pertama itu apa yang paling penting adalah kita tahu dulu kita nih apa yang kita inginkan. Kita mau buatnya seperti apa. Nah, setelah kita tahu, baru kita ambil langkah-langkah conditional formatting. Nah, seandainya ini kan ada 2 kondisi ya. Ini 2 kondisi. Ya, yang ini hanya 1 kondisi saja. Bisa juga. Kalau mau ditambah ya sama, saya blok lagi dari sini. Ini ya, conditional formatting, manage rule. Nah, ini yang pertama tadi. Yang pertama. Ini yang pertama ya. Kalau mau ditambah, kita new rule lagi seperti tadi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, oh menambah seperti itu. Nah, saya oke. Ya, itu kalau kita membuat. Nah, sekarang bagaimana sih kalau mau menghapusnya? Nah, misalnya di sini kan tadi ada 2 kondisi ya.
ada dua kondisi di atas 75, di bawah 75. Misalnya saya akan menghapus yang kondisinya di bawah 75. Jadi yang merah ini saya mau hapus aja lah, saya nggak mau dikasih warna merah, saya hanya mau yang dikasih warna itu di atas 75. Caranya ya gini, saya blok lagi ya. Conditional formatting, conditional formatting manage rule, menghapus, mudah. Saya klik saja, saya mau hapus yang warna merah, saya klik ya, saya delete rule, hilang, oke. Maka dia udah hilang formatnya. Gitu saja. Kesemuanya ya bisa juga dihapus. Gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi materi hari ini memang sifatnya hanya melengkapi dari file-file yang sudah kita buat. Jadi hari ini kita tidak membahas formula, tidak membahas rumus, tapi kita membahas conditional formatting. Jadi kalau misalkan conditional formatting ini, kalau kita mempunyai data, mau kita buat warna-warna ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kalau mau mencoba, silahkan ya, kurang lebih seperti yang saya sebutkan tadi, tinggal di blog, new rule dan dicoba yang lain. Ini mudah sih, hanya coba praktek gitu aja. Saya kira nanti ini tidak akan kesulitan karena hasilnya beda dengan rumus ya, rumus harus dipelajari. Nah, untuk hari ini terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya stop untuk materi Excel kita hari ini. Ditunggu untuk session kelas selanjutnya. Untuk materi hari ini saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Untuk yang baru bergabung atau belum bisa mengikuti yang tadi, nanti silakan diikuti video kita. Seperti biasa, video share record kita akan saya bagikan pada grup kita. Untuk session hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ditunggu untuk session selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan untuk ya baik pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah kerja. Silakan diaplikasikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan boleh berdiskusi di grup kita, khususnya materi yang sudah kita sampaikan dari awal sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk support-nya. Kita tutup ya untuk materi hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.